Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-allamatu al-fahamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-naw'us tsamina asyara, utawi macem kang nomor 18 iku fi jam'ihi wa tartibihi ing dalem kodifikasi Al-Qur'an wa tartibihi lan urutan Al-Qur'an, maksudnya bagiannya, urutan suratnya juga ayatnya. Pembukuan Al-Qur'an yang mungkin kalau diambil dari kata buku ya enggak tepat, karena dulu enggak ada buku seperti yang kita kenal sekarang, atau tetap bisa diterjemahkan pembukuan tapi tidak ada sangkut pautnya dengan keuangan. Jadi buku yang ada pada waktu itu ya gitu. Kalau arti dasarnya ya mengumpulkan, fi jam'ihi, mengumpulkan Al-Qur'an dari yang terserak menjadi terkumpul. Qala ad-daira aquli, ad-daira aquli, qala sampun ngendika sapa Imam ad-daira aquli, namanya di sini dijelaskan Abdul Karim bin Haytham bin Ziyad Abu Yahya al-Baghdadi al-Hambali. Iku ngendika fi fawaidi ing dalam kitab fawaidnya Imam ad-daira aquli. Ngendikane hadatsana sampun cerita nang kita Ibrahim sapa Imam Ibrahim Ibnu Bishar Ibrahim Ibnu Bishar. Sana sampun cerita nang kita sapa Sufyanu Ibnu Uyainah, Imam Sufyan Ibnu Uyainah, Aniz Zuhri saking Imam Az-Zuhri an Ubaidin saking Imam Ubaid, an Zaid bin Thabit saking Imam Zaid bin Thabit. Ngendikane Imam Zaid bin Thabit, kala ngendika sapa Imam Zaid bin Thabit, kubidon Nabi sallallahu alaihi wasallam, kubido sampun kapundhut sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terma umum saja ya, karena wis kubido iki ya direnggut makna dasarnya. Cuma inggih kapundhut unes, meskipun tidak ada karena wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat, tidak dalam arti itu. Jangan sebut orang yang meninggal di jalan Allah itu sebagai amwat, orang mati. Ini baru orang yang meninggal di jalan Allah, yang mengikuti Nabi, apalagi nabinya. Jelas nggak bisa kita sebut mayyitun, meskipun Al-Quran bilang innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Terlepas dari itu, kubido sampun kapundhut an-nabi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam yakun hale lam yakun durung ana Al-Quran apa Al-Quran iku jumi'a wis den kumpulake apa Al-Qur'an fi syai'in ing dalem suwiji-wiji. Al-Qur'an belum dikumpulkan, Nabi kapundhut, Al-Qur'an belum dikumpulkan dalam satu wadah. Entah, terserah tafsirnya wadah, pokoknya dalam suwiji-wiji gitu. Oke, selanjutnya qala ngendika, kenapa belum dikumpulkan dalam satu wadah tertentu, entah itu buku, entah itu pelepah kurma, kenapa belum disatukan?
belum dikumpulkan jadi satu. Nah, ini seolah-olah menjawab itu. Qala ngendika sapa Al-Khattabi, Imam Al-Khattabi, innama angin pestine atau hanya sanya lam yajma' mboten ngumpulaken sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ana ing Al-Qur'an fil mushaf ing dalam satu mushaf 5 krana barang kana kang ana sapa Kanjeng Nabi ya taraqab iku ngenteni sapa Kanjeng Nabi ing emah napa niku min wurudi nasikhin saking tumekane nasih ayat yang menasah libak di ahkamihi maring sebagian pira-pira hukume Al-Qur'an au tilawati utawa wacane Al-Qur'an. Jadi karena Nabi masih menunggu, jangan-jangan masih ada lagi, jangan-jangan masih ada lagi revisi, nah, gitu. Falamma mongko semangsane ing qadha sampun selesai nuzulu apa nuzule Al-Qur'an biwafatihi kelawan kapundhutipun Kanjeng Nabi atau purnanya Kanjeng Nabi alhama mongko mengilhami Allahu sapa Allah al-khulafa ing pira-pira khalifah ar-rasyidin kang jitu yang sip zalika ing mengkono-mengkono jamak mengumpulkan. Jadi Allah begitu selesai Nabi purna palastro itu Allah mengilhami ulama urasyidin untuk mengumpulkan itu. Alasannya wafaan krono memenuhi. Allah mengilhamkan itu krono memenuhi biwaktihi kelawan janjine Allah as-sadiq kang bener. Jaisine janjine niku bidomani hibhi kelawan jaminan njogo Al-Qur'an ala hadhil ummati ngatasi umat menika. Fakana mongko ono ibtida'u dalika apa permulaane mengkono-mengkono jamak mengumpulkan Al-Qur'an iku ala yadis siddiqi ing atase astonipun Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya ada pada tanggung jawab Abu Bakar As-Siddiq bimasyurati Umar sebab usulipun Sayyidina Umar. Masyurah, musyawarah, usulnya Sayyidina Umar. Jadi ini alasannya. Kenapa gak dikumpulkan? Ya karena masih menunggu Kanjeng Nabi. Itu Imam Al-Khattabi. Lalu kemudian wa amma lan anapun utawi barang maksudnya hadis akhraja ingkang sampun mentakhriju ing emas sapa Muslimun Imam Muslim min hadis Abi Sa'idin saking hadisnya Abi Sa'id kala ngendika Abi Sa'id ngendikane Abi Sa'id kala Rasulullah sampun ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taktubu aja nulis sira kabeh ani saking ingsun syai'an ing suci-wici ghairul Qur'ani saliyane Al-Qur'an. Jangan tulis selain Al-Qur'an. Nah, kalau hadis ini bagaimana? Fala yunafi moko ora menafikan apa hadis menika zalika ing mengkono-mengkono jawabane Imam Al-Khattabi. Tidak bertentangan. Alasannya li annal kalama krana sak temene siakul kalam atau informasi yang terdapat dalam latak buku anni syai'an wairul Qur'an itu iku fi kitabatin ono ing dalem penulisan maksusatin kang tertentu ala sifatin ing atase sifat atau berdasarkan kriteria karakteristik maksusatin yang khusus juga. Itu ndak umum gitu. Jadi dikhususkan wairul Qur'an selain Al-Qur'an. Jangan ditulis. Larangannya bukan jangan menulis secara umum, tapi jangan menulis selain Al-Qur'an. Jadi kitabahnya makhsusah, sifatnya juga makhsusah, tertentu semua. Waqad kana al-Qur'anu kulluhu, waqad kana lan teman-teman ono Al-Qur'anu apa Al-Qur'an kulluhu sekabehane Al-Qur'an. Kutiba iku wis ditulis apa Al-Qur'an fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalem masa Rasulullah SAW di masa hidupnya Nabi. Lakin tapi wairu majmu'in hale ora den kumpulake. Tidak dikumpulkan fi maudhin ing dalam satu tempat wahidin kang siji. Wala murattabaswari lan ora murattabaswari hale den urut surat-surate. Jadi tidak diurut. Bukan berarti
urutan tidak ada, tetap ada, sudah ada. Sahabat sudah maklum, tidak menjadi perdebatan, itu urutannya sudah persis itu. Al-Fatihah sampai An-Nas itu sudah persis, tidak ada perbedaan apa kok bertentangan sahabat tukaran gara-gara urutan Al-Quran, itu tidak ada pada waktu itu, karena hafal, mereka hafal, banyak sekali para penghafal Al-Quran pada waktu itu. Titik sampai di sini. Jadi hadis ini tidak bertentangan. Yang dibawa Abi Sa'id Al-Khudri ini tidak bertentangan dengan fenomena bahwa Al-Quran itu sudah ditulis sejak masa Nabi. Wa qala lan sampun ngendika Al-Hakim sapa Imam Al-Hakim fil Mustadrak ing dalam kitab Mustadrakipun Imam Hakim, ngendikane jumi'a sampun den kempalaken Al-Qur'an Al-Qur'an salah samarratin ping 3 kali Al-Qur'an itu. Dalam perjalanannya Al-Qur'an sudah dikumpulkan 3 kali. Ihdaha utawi salah sijine salah samarrat iku bihadratin Nabi, di hadapan Nabi. Summa mongko nuli akhraja mentakhrij sapa Imam Al-Hakim bisanadin kelawan satu sanad ala syartis syaikhaini, berdasarkan persyaratan hadis Bukhari Muslim Syaikhain, an Zaid bin Thabit, saking Zaid bin Thabit, saking sahabat Zaid bin Thabit, kala ngendika sapa Zaid bin Thabit, kuna ono sapa kita, kami, kata Zaid bin Thabit, bersama kawan-kawan pada waktu itu, inda Rasulillah, di sisi Rasulullah iku nu'alifu nyusun sapa kami Al-Qur'an ing Al-Qur'an minar riqai, saking pelepah, lembaran pelepah ya, kulit atau daun, yang penting pelepah. Kalau pelepah jelasnya dari daun, riko itu lembaran gitu saja. Ini yang di Pedersen mungkin diulas agak ingatan saya itu sedikit, karena mungkin informasi yang didapat ya sedikit mungkin. Jadi riko ini apa bedanya dengan ausab, apa bedanya dengan likhaf, itu saya tidak begitu tahu secara tajam perbedaannya. Jadi saya tidak tahu. Riko ini yang jelas lembaran, entah dari daun, entah dari kulit. Al-haditsu ay hadzal hadis, ini adalah hadis. Kala ngendika Al-Baihaqi, sapa Imam Al-Baihaqi mengomentari hadis ini, yusbihu nyerupani apa informasi dalam hadis itu, ayakuna ing yen to ono al-muradu apa kang den maksud bi kelawan hadis tadi itu iku taklifama, menyusun sesuatu, nazala kang mudun apa mane iku minal ayati, saking pira-pira ayat al-mutafarriqati kang pisah-pisah, fiswariha ing dalam suratipun, wajam'uha lan sing dimaksud juga ngumpulkan wajam'aha atau ke taklifama itu. Wajam ahalan uga sing dimaksud iku jam'ah, mengumpulkan ayat-ayat itu fiha ing dalam suwariha, ing dalam surat-suratnya, bi isyaratin Nabi, dengan instruksi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini menyusun ini terlihat sekali tidak dalam arti mengarang. Jadi sahabat itu nu'alliful Quran, tapi tidak lazim disebut di dalam Al-Quran itu Al-Quran by Zaid atau taklifu Zaid, itu tidak ada di Al-Quran. Entah itu kalau perjanjian lama kan ono apa jenenge by Markus, by Matius, jadi Injil Markus ada by-nya, BY. Di Quran tidak ada. Di Quran tidak ada. Quran manapun yang terbit tidak ada ini by siapa, itu tidak ada. Karena nu'alifu di sini sudah jelas, artinya menyusun saja. Bahannya sudah ada, tinggal menyusun saja. Tidak ngarang. Meskipun dalam beberapa arti taklif itu disebut mengarang, tetapi yang paling tepat ya penggunaan ini. Jadi betul menyusun. Orang mengarang pun itu sebenarnya kan tidak mengadakan yang
belum ada, tetapi yang ada itu yang disusun. Jadi terma taklif itu ya nyusun yang betul, memang menyusun. Jadi yang disebut nu'alliful Quran adalah menyusun ayat yang terserak-serak itu menjadi satu dalam suratnya masing-masing. Dan juga mengumpulkannya menjadi satu surah berdasarkan instruksi dari Nabi. Dan itu sudah sejak Al-Quran diturunkan. Sejak Al-Quran diturunkan sudah. Selanjutnya, ini informasi dari, ini pengumpulan pertama. Jadi al-jam'u al-awwala marratin. Jadi pengumpulan yang pertama. Atsaniyatu utawi kali kedua, pengumpulan Al-Quran kali kedua iku bihadrati Abi Bakrin, di hadapan Abu Bakar. Informasinya dari mana? Nah ini rawa sampun meriwayataken Al-Bukhari sapa Imam Al-Bukhari fi sahihi, dalam sahihnya Imam Al-Bukhari, an Zaid bin Thabit, saking sahabat Zaid bin Thabit atau Imam Zaid bin Thabit, kala ngendika sapa Imam Zaid bin Thabit, arsala ilayya Abu Bakrin, arsala sampun kirim surat ilayya teng kula Abu Bakrin sapa Abu sahabat Abu Bakar, maktala ahli Yamamati, tentang peperangan atau informasi peperangan Ahlul Yamamah. Jadi nulis surat Zaid bin Thabit itu. Yang jelas ini tidak sedang berdekatan. Dikirim surat agak jauh. Karena waktu itu sedang melakukan ekspansi mungkin Islam itu perluasan. Jadi Zaid bin Thabit mengirimi surat itu. Faidha moko ujuk-ujuk tiba-tiba Umar bin Khattab utawi Sayyiduna Umar bin Khattab indahu iku ana ing ngersane Abu Bakar. Tiba-tiba ada Sayyidina Umar di situ. Faqala Abu Bakrin. Faqala terus ngendika Abu Bakrin sapa Abu Bakar. Inna Umar atani. Sak temene saiki piye, saya, katanya Zaid bin Thabit, saya diutus Abu Bakar ke peperangan Yamamah. Mungkin pemahaman saya mungkin keliru ya, kalau didasarkan pada ceritanya ini. Ini saya ulang lagi, maksudnya arsala ila itu memang berkirim surat artinya. Maktala ahli Yamamah, di peperangan ahli Yamamah. Mungkin ya pemahamannya begini. Abu Bakar memanggil Zaid bin Thabit itu. Jadi dikirimi surat, Zaid bin Thabit itu dikirimi surat untuk dipanggil datang menemui Abu Bakar. Pada waktu peperangan Ahlul Yamamah. Tiba-tiba begitu Zaid bin Thabit ada di Abu Bakar, itu di situ ada Sayyidina Umar. Terus kemudian Sayyidina Abu Bakar bilang kepada Zaid bin Thabit, Inna Umar atani. Umar, saat teman Sayyidina Umar atani iku teko sapa Umar, nekani sapa Umar ni maring ingsun. Jari Abu Bakar nang Zaid bin Thabit, Umar mari teko rene. Sayyidina Umar mari teko rene. Faqala, terus ngendika sapa Umar ngekei kabar. Ngomong Umar sanjang. Umare dawuh Sayyidina Umar. Tapi iki omong Abu Bakar. Omong Abu Bakar nyeritakno gitu. Faqala, terus Umar iku ngendika sapa Sayyidina Umar, innal qatla qad istaharra bi qurra'il Qur'an. Innal qatla sakpane peperangan iku qad istaharra, teman-teman wis pemanas apa perang bi qurra'il Qur'ani, terhadap atau menyerang terhadap para qari'ul Qur'an. Qurra'il Qur'an. Ini termanya bukan hanya pembaca Quran biasa. Mereka hafal. Membacanya tanpa buku sudah.
Katanya Sayyidina Umar, peperangan sudah mulai merenggut banyak nyawa para penghafal Al-Quran. Wa inni lan sak temene ingsun, jare Sayyidina Umar, akhsa kuwatir sapa ingsun ayastahira ing yento memanas al-qatlu apa peperangan bil Qur'ani terhadap qurra'ul Qur'an bil qurra'i terhadap pembaca Al-Qur'an fil mawatin ing dalam pira-pira daerah. Saya khawatir itu kalau sampai memanas perangnya itu mengenai pembaca-pembaca Al-Quran, penghafal-penghafal Al-Quran di daerah-daerah. Faidhabu sehingga dadi ilang al-kathirun opo akeh min Al-Quran saking Al-Quran. Nanti Al-Quran banyak yang hilang karena belum dikumpulkan. Lah penghafalnya hilang. Wa ini arolan sak temene ingsun aro iku ningali sapa ingsun. Antak murah yen to merentahno sapa sira sapa panjenengan Abu Bakar bijamil Qur'ani kelawan ngumpulnya Al-Qur'an. I see gitu. Menurut saya anggitku nek basa Jawane anggitku mbok jenengan niku menurunkan perintah untuk mengumpulkan Al-Qur'an wahai Abu Bakar, katanya Sayyidina Umar. Setelah itu fakultu terus ngucap sapa ingsun Abu Bakar li Umaro teng Sayyidina Umar. Terus aku ngomong nang Sayyidina Umar, kaifa taf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa piye taf'alu nglakoni sapa sira syai'an ing suwiji-wiji lam yaf'al kang durung nglakoni hu ing syai'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Abu Bakar. Ini versi pertama. Versi kedua kaifa naf'alu pakai nun. Dan di naskah saya yang ini, yang terbitan Darul Fikr ini pakai nun. Itu kaifa naf'alu. Saya katanya Sayyidina Umar itu, katanya Abu Bakar bilang Sayyidina Umar, nek usule sampean koyo ngono, ya apa awak dhewe nglakoni barang sing durung tau dilakoni Rasulullah. Jarene Abu Bakar nang Sayyidina Umar. Jadi awak dewi naf'alu, kita bukan taf'alu. Jadi kayaknya ceritanya lebih logis kalau naf'alu. Masa kita mau melakukan sesuatu yang belum dilakukan Rasulullah? Qala terus menjawab sapa Sayyidina Umar bin Khattab, hadza wallahi khair. Hadza utawi perkara iki tegese ngumpulno Al-Qur'an wallahi demi Allah khairun iku sangat bagus. Demi Allah iki apik wahai Abu Bakar. Jadi sampai sumpah Sayyidina Umar. Memang sejak dulu Sayyidina Umar sejak masa hidup Rasulullah memang terkenal punya inisiatif yang berbeda dengan yang lain. Pertimbangannya beliau keras, tegas, tapi maslahat yang dipikir. Terus Abu Bakar melanjutkan ceritanya, falam yazal moko ora mandek-mandek sapa Sayyidina Umar yuraji'u iku bolak-balik sapa Sayyidina Umar ninang ingsun. Dadi Sayyidina Umar iku mendesak kene itu bolak-balik ngomong ngono ae nang Sayyidina Abu Bakar sahatta sehingga syaraha melapangkan Allahu sapa Allah sadri nang dodo ingsun lidzalika kadue mengkono-mengkono jamul Quran. Sampai Gusti Allah melapangkan hati saya, melapangkan dada saya untuk melakukan tindakan itu. Tindakan yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah karena desakan dari Sayyidina Umar itu. Wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono jamul Quran atas usulannya Abu Bakar alladzi ing barang ro'a kang ningali sapa Sayyidina Umar, sapa Sayyidina Umar ing alladzi. Domirnya dibuang. Sehingga saya melihat hal yang juga dilihat Sayyidina Umar. Maksudnya sehingga pendapat kami menjadi satu antara aku, Abu Bakar dan Umar. Akhirnya menjadi satu. Qala Zaid, ngendika Zaidun sapa Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit meneruskan ceritanya. Tadi kan Zaid bin Thabit yang bercerita tadi. Jadi awalnya dia kan selaku ketua tim pengumpulan sejak zaman Rasulullah kapundhut,
Terus inisiatifnya datang dari Sayyidina Umar karena kasus Maktala Ahlil Yamamah itu. Terus kemudian mendesak Abu Bakar untuk segera mengumpulkan Al-Quran. Akhirnya Abu Bakar menyurati Zaid bin Thabit, kayaknya begitu. Jadi arsala itu menyurati untuk memanggil. Arsala sampun menyurati ilayya nang kula, jare Zaid bin Thabit Abu Bakrin sapa Abu Bakar. Nah itu saya disurati Abu Bakar untuk datang ke peperangan Ahlul Yamamah. Dan di sana ternyata ada Umar gitu. Nah, terus disampaikan sama Abu Bakar tentang usulannya Sayyidina Umar itu, dan dia sampai mufakat sama Sayyidina Umar. Akhirnya manggil Zaid bin Thabit. Terus Zaid bin Thabit meneruskan ceritanya. Kala ngendika sapa Imam Zaid bin Thabit, ngendikan Imam Zaid bin Thabit, kala sampun ngendika Abu Bakar sapa Abu Bakar. Innaka sakdan misiro Zaid bin Thabit syabun iku pemuda agilun kang cerdas. Yang cerdas agilun. Yang ya agilun yang tepat ya cerdas mungkin. Cerdas, akal cerdas. Lanat tahimuka. Ora bakal nuduh elek sapa ingsun, lanat tahimu ora nuduh elek sapa kami Abu Bakar dan Umar nih. Ka ing sira wahai Zaid bin Thabit. Kamu pemuda yang cerdas, kamu pemuda cerdas. Kami tidak meragukanmu. Sudah sejak awal kamu dipercaya Rasulullah gitu. Jadi waqat kuntalan teman-teman ana sapa sira biyen taktubu iku nulis sira Zaid bin Thabit al-wahya ing wahyu li Rasulillah kangge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sejak dulu kamu sudah menulis Al-Qur'an untuk Rasulullah. Maka sekarang fatatabba'il Qur'ana, maka kudu nelusuri sira wahai Zaid bin Thabit Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, fajma'hu maka kumpul kudu ngumpul nasirahu ing Al-Qur'an. Nah saiki awakmu tak kaya perintah telusurono Al-Qur'an terus kumpulno dadi siji. Ini perintah langsung dari Abu Bakar terhadap Zaid bin Thabit. Karena sudah sejak awal, dari sini kan sudah jelas itu ya, apa adab, tata krama, sistem apalagi itu apalagi ngarani kualitas seseorang. Jadi terlihat betul administrasinya itu. Jadi siapa yang masih ada dari zaman Rasulullah terpercaya, yang dipercaya Rasulullah untuk menulis sejak awal wahyu, yaitu yang dipanggil lagi oleh Abu Bakar untuk menjalankan tugas mulia ini, yaitu mengumpulkan Al-Quran. Kongkon nelusuri, terus ngendikani Zaid bin Thabit, fa wallahi lau kallafuni, jarene Zaid bin Thabit, fa wallahi maka demi Allah, lau kallafuni andaikan membebankan sapa mereka itu maksudnya Abu Bakar dan Umar, ninang ingsun nakla jabalin ing mindahno gunung minal jibali saking pira-pira gunung, maka na asqala ilanya, maka na yakti ora ono apa iku mindahno gunung, nakla jabalin iku asqala luwih abot alaya ing atase ingsun mimma saking barang amaro kang merentahno sapa Abu Bakar ninang ingsun bihi kelawan mane iku dibayani minjamil Qur'ani saking ngumpul Al-Qur'an. Demi Allah, kalau Abu Bakar dan Umar atau mereka siapapun orang-orang itu menyuruh saya untuk memindahkan satu gunung, itu tidak lebih berat bagi saya daripada menjalankan apa yang diperintahkan Abu Bakar kepada saya, yaitu mengumpulkan Al-Quran. Berat sekali Zaid bin Thabit. Jadi ya ini kehormatan sebenarnya, tetapi bukan di situ. Mendapatkan amanah, dia Zaid bin Thabit tidak melihat sebagai kebanggaan mungkin, tetapi dia lebih bagaimana ya saya akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah gitu. Yang dipikir pertimbangannya sama kayak Abu Bakar ketika didatangi Umar. Jadi mergo ngengkeli Umar, jadi iso setuju lagi saya ke Abu Bakar sing
ngengkel nang Zaid bin Thabit. Akhirnya tapi fatatabba'tu moko nelusuri sapa ingsun Al-Qur'an ing Al-Qur'an, tegese ajma'u hale ngumpulaken sapa ingsun hu ing Al-Qur'an minal usubi saking pira-pira pelepah wal khafi wali khofilan di sini batu pipih. Nah, diterjemahkan batu pipih. Tapi nanti akan diterjemah lagi, disarai oleh Asy'uti tentang pemaknaan al-usab. Jadi untuk sementara al-usab kita artikan pelepah saja, baik dari daun atau kulit. Likhof ini kita artikan sementara dari papan pipih. Jadi papan pipih, ya gitu saja untuk sementara. Ya. Kalau mau diartikan, kalau tidak mau diartikan dan menunggu di penjelasan Suyuti ya tidak apa-apa. Minal usubi dari usub wal likhof ilan likhof. Yang jelas dua kata ini adalah satu media tulis, sesuatu media tulis. Dan juga yang ketiga mengumpulkan wasudurir rijali dari dadanya para penghafal Al-Quran, ar-rijal di sini. Dadanya penghafal Al-Quran. Jadi tiga, usab, likhof, dan sudurir rijal. Karena hanya itu yang masih rekamannya masih ada di tiga itu. Selainnya tidak ada apa recorder, tidak ada cloud, tidak ada. Waktu itu tidak ada cloud. Jadi yang ada adalah sudurir rijal, al-usbi, dan al-likhof. Kalau ada cloud, penyimpanan cloud seperti yang ada sekarang mungkin ya kita nggak ada jadinya. Kalau pada waktu itu sudah ada. Nah ini tiga ini sumbernya. Wa wajadtu lan nemu sapa ingsun akhir surat Taubati ing akhire bagian akhirnya surat Taubat ma Abi Huzaimah iku ing dalem sartane Abi Huzaimah Al-Ansari. Jadi surat akhirnya surat akhir sebagian akhir surat Taubah itu ada di Abi Huzaimah Al-Ansari. Lam ajidha kang ora nemu sapa ingsun, durung nemu ingsun ha ing ku akhir surat Taubah ma'awiri ing dalem sartane sakliyane Abi Huzaimah. Jadi saya temukan akhir surat Taubah ada di Abi Huzaimah, di naskah lain tidak ada. Jadi selain hafalan juga didukung tulisan, itu kuatnya Al-Quran. Sehingga sulit untuk menentang, itu sulit. Meskipun ada mushaf si'i, mushaf apa saja itu tetap tidak sekuat yang mainstream. Tidak bisa gitu. Tidak sekuat mainstream ya. Mushaf si'ah atau mushaf apa itu yang notabene kok notabene opo nek ngarani. Maksudnya itu tidak sama dengan yang kita punya mushafnya itu tetap tidak kuat. Yang kuat ya ini mushafnya ini, seperti diteliti oleh Al-A'dhami atau Pedersen itu memang tidak bisa itu. Jadi bukan hanya dari hafalan tapi juga dari tulisan. Dan yang dipercaya adalah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit pun hafal, tapi dia tidak mengandalkan hafalannya. Dia tetap harus ada data fisik untuk diolah gitu ya. Jadi diperbandingkan namanya itu. Dan dia juga sudah punya kaidah penulisan sendiri yang dipakai sejak ya Zaid sendiri, mungkin karena belum umum waktu itu. Kalau lihat sejarah dari Pedersen kan ada perkembangannya itu. Jadi dari zaman EYD sampai enggak EYD, dari yang belum EYD sampai EYD itu ada sejarahnya. Dan Zaid bin Thabit itu yang mengajari adalah barokahnya orang Yahudi perang atas inisiatif Abu Bakar, dan Rasulullah mengambil pertimbangan Abu Bakar di kasus perang itu. Apakah tawanan akan dimerdekakan atau dilepas dengan ganti rugi, jadi ditebus.
Tebusannya bisa dengan mengajari lah, antara lain mahasiswa pertamanya ya Zaid bin Thabit itu. Jadi nggak bisa memang lepas dari jasa orang Yahudi itu, nggak bisa, memang ada ada jasanya. Orang engkel juga ada barokahnya. Quran bisa saksikan sekarang. Nah, surat Taubat itu bunyinya laqad ja'akum rasulun min anfusikum dan seterusnya hatta khotimati bara'ata sampai penutup surat Bara'ah. At-Taubah 128 129. Fakanat mongko ono as-suhuf apa pira-pira lembaran. Namanya bukan mushaf masih, tapi suhuf, pira-pira lembaran. Inda Abi Bakrin iku ono ing dalem ngersane Abu Bakar As-Siddiq hatta sehingga tawaffa, mewafatkan hu ing Abu Bakar, atau bahasa wafat itu mempurnakan hidupnya, hu ing Abu Bakar sapa Allahu Allah summa mongko nuli ana iku ing dalem inda Umar ing dalem kersane Sayyidina Umar hayatahu ai fi hayatihi, hayatahu ing dalem mangsa uripe Sayyidina Umar. Jadi setelah di Abu Bakar, suhuf itu berpindah ke Sayyidina Umar. Summa mongko nuli inda Hafsah binti Umar, summa mongko nuli iku ana inda Hafsah ing dalem kersane Sayyidah Hafsah binti Umar, ya, istrinya Kanjeng Nabi. Nah, Sayyidina Umar memang mertua. Jadi berpindah dari Abu Bakar kemudian ke Umar kemudian ke Hafsah binti Umar. Dan ini tidak bisa diganggu gugat, koyok terah ngono, koyok keris model. Jadi setelah Abu Bakar kok ndak ke Aisyah yang anaknya, karena mungkin kekhalifahan urusannya, sehingga jatuhnya ke Sayyidina Umar. Dari Sayyidina Umar ndak ke Sayyidina Utsman, tapi tetap dipegang putrinya Hafsah, karena bukan hanya sekedar putri, Sayyidah Hafsah ini juga istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin itu kalau misalkan ditemukan ada nemu sejarah lain, sisi lain yang memandang ini, jadi urutannya dari Abu Bakar turun ke beralih ke Sayyidina Umar, kemudian beralih ke putrinya, tidak ke dari Abu Bakar tidak ke Aisyah, tapi justru ke Sayyidina Umar. Saya kira jelas itu, karena sama-sama penggantinya, Sayyidina Umar penggantinya Abu Bakar, jadi masih bisa kita cerna masih. Tapi kalau dari Sayyidina Umar kemudian ke putrinya ini jalurnya jalur apa? Mungkin jalurnya ya karena Hafsah ini putrinya dan istri Rasulullah, mungkin itu yang kok enggak ke Sayyidina Utsman gitu. Mungkin kalau nanti ada sejarahnya zaman bisa di share itu. Selanjutnya, wa akhrajalan sampun mentakrid Ibnu Abi Dawud sapa Imam Ibnu Abi Dawud fil Masahif ing dalam kitab Al Masahif bisa nadin hasanin kelawan sanad hasanin kang sae an Abdi Khairin saking perawi ingkang asma Abdi Khairin. Kala ngendika sapa Abdi Khairin, sami'tu wis mireng sapa ingsun alian ing Sayyidina Ali yaqulu iku ngendika sapa Sayyidina Ali, a'dhamun nasi sami'a ini termasuk akhwatu dzonna. Jadi saya sering mengartikan karena dia adalah saudarinya dzonna, sehingga dia punya dua maf'ul. Maf'ul yang pertama itu mubtada, maf'ul yang kedua itu khobarnya. Jadi alian ini aslinya mubtada, yaqulu aslinya khobarnya. Jadi saya mengartikannya alian ing Ali yaqulu iku ngendika sapa Sayyidina Ali gitu. Semua begitu. Sami'ah. Ya rata-rata begitu kalau dalam periwayatan. Ya kulo iku ngendika sapa Sayyidina Ali a'dhamun nas utawi paling agungi menungso fil masahi dalam urusan mushaf, napane sing paling agung ajrun ganjarane iku Abu Bakrin Sayyidina Abu Bakar. Jadi orang yang paling besar jasanya ganjarannya Abu Bakar. Rahmatullahi jare Sayyidina Ali. Rahmatullahi ala Abi Bakrin utawi rahmati Allah iku ala Abu Bakrin tetap ing atase Abu Bakar. Huwa utawi Abu Bakar awaluman yaiku pertama-pertamane wong jamaah kang ngumpulaken sapa man kitab Allah ing kitabullah Al-Qur'an.
Kenapa ndak Zaidnya? Zaidnya kan atas perintah Sayyidina Abu Bakar. Ya kayak yang membangun negara itulah. Membangun negara kan presidennya, padahal yang bangun sesungguhnya ya pekerja. Tapi di istidrok ini akhraja sampun mentakhrij sapa Ibnu Abi Dawud aidon hale uga atau kelawan uga ya oleh aidon hale uga mentakhrite min tariq Ibni Sairi nasangking jalur Imam Ibni Sairin. Kala ngendika sapa Imam Ibni Sairin ngendikane kala sampun ngendika Ali sapa Sayyidina Ali lamma mata semangsane mata kapundhut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bahasanya Sayyidina Ali mata. Ya enggak apa-apa Sayyidina Ali yang tapi tetap dalam keyakinan ya la taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Sayyidina Ali enggak berani komen Sayyidina Ali yang ngomong. Lama semangsane mata sampun kapundhut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ketika Rasulullah kapundhut ala itu sumpah sapa ingsun Allah akhuda ing yen to ora mok njupuk sapa ingsun alaya ing atase ingsun ridai ing selendang ingsun illa kejaba li sholati Jumatin kejaba kanggo salat Jumat hatta saenggo ajma'a ngumpulaken sapa ingsun Al-Qur'an ing Al-Qur'an fajama'a terus ngumpulaken sapa Sayyidina Ali ing Al-Qur'an. Saya bersumpah saya tidak akan pernah mengambil selendang saya, ini ungkapan saja. Ungkapan tidak akan pernah mengambil selendang saya kecuali untuk sholat Jumat sampai saya bisa mengumpulkan Al-Quran. Kalau saya bisa mengumpulkan Al-Quran maka saya akan ambil selendang saya untuk sholat Jumat atau tidak. Ini ungkapan bahwa saya sudah jamul Quran saya sudah gitu. Fajama'a terus sampun ngumpulaken sapa Sayyidina Ali Al-Quran. Ini maksudnya jadi seolah-olah kontradiksi dengan informasi bahwa awalu man jama'ahu Abu Bakrin. Seolah-olah bertentangan dengan itu informasi ini, ungkapan Sayyidina Ali dari jalurnya Sairin ini. Meskipun yang mentakrid sama-sama Ibnu Abi Dawudnya, tapi seolah-olah bertentangan. Kalau yang pertama Abu Bakar yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran, tapi di sini justru Sayyidina Ali lah yang mengumpulkan Al-Quran. Nah, terus bagaimana? Ini jawabannya oleh As-Suyuti diambil dari gurunya. Kala ngendika sapa Ibnu Hajar Imam Ibnu Hajar siapa ini? Ada dua. Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani berarti. Ngendika sapa Imam Ibnu Hajar hadzal atharu dhaifun hadzal atharu utawi athar menika maksudnya sing jalure Ibnu Sairin itu iku dhaifun dhaif. Alasannya lagi dhaif krana dia mungkotek terputus sanadnya antara Ibnu Sairin ke Sayyidina Ali mungkin. Kalaupun sahih bagaimana? Wa bitakdiri sihhatihi lan kelawan ngira-ngiraaken sihhati kesahihan athar tadi itu famuradu moko utawi sing dimaksud Sayyidina Ali bijamihi kelawan ngumpulni Al-Quran iku hifdzuhu ngapalno Al-Quran atau njogo Al-Quran fi sodri dalam dodone Sayyidina Ali. Jadi kalaupun itu benar informasi ungkapannya Sayyidina Ali tadi itu mungkin yang dimaksud jam'ul Quran bukan jam'ul Quran seperti yang dilakukan Abu Bakar, tapi yang dimaksud adalah hifdzul Quran fil qalbi atau fi sodrihi gitu. Wama taqaddamalan utawi barang maksudnya informasi atau riwayat taqaddama kang wis kepungkur apa mah bayane mamin riwayati Abdi Khairin saking riwayate Abdi Khairin yang barusan itu anhu saking Sayyidina Ali anhu saking nggih sami saking Sayyidina Ali. Jadi riwayatnya Abdi Khairin anhu saking Sayyidina Ali asahhu iku luwih sahih fahuwa moko utawi riwayatnya Abdi Khairin al-mu'tamadu inggih menika kang den gondeli. Maksudnya sing kena digawe dasar ya riwayatnya Abdi Khairin itu daripada jalurnya Ibnu Sairin gitu. Katanya komentarnya Imam Ibnu Hajar, gurunya Imam As-Suyuti. Sekarang As-Suyutinya sendiri
Asyuti enak. Tidak bermaksud ngeritik gurunya, cuma dia ini loh ada jalur lainnya selain yang dikomentari Ibnu Hajar. Dan saya yakin betul apa yang disampaikan Suyuti memang dia yang punya gitu loh. Dia yang punya, tidak seperti jalur-jalur lain gitu. Mas Suyuti tahu dari jalur lain. Kultu ngucap sapa ingsun jare Imam Asyuti qad waroda teman-teman wis tumeka tegese ada riwayat mintorikin saking jalur ukhra kang liya. Teman-teman tumeka apa riwayat gitu ya. Qad waroda teman-teman wis tumeka apa hadis atau athar mintorikin ukhra dengan informasi yang sama. Mintorikin ukhra saking jalur kang liya. Fa akhraja moko sampun mentakhrij hu teng niku riwayat lain. Athar yang lain atau takhritan yang lain sapa Ibnu Durais Imam Ibnu Durais fi fadaili dalam kitab fadailnya Imam Ibnu Durais. Terus Imam Ibnu Durais haddatsana sampun ceritana teng kita sapa Bishr bin Musa sejarene Bishr bin Musa haddatsana sampun ceritana teng kita sapa Haudzah bin Khalifah Haudzah bin Khalifah. Jarene Haudzah bin Khalifah tanah sampun cerita nateng kita Aunun sapa Aun an Muhammad bin Sairin saking Muhammad bin Sairin yang tadi itu. Ini ada jalurnya. Dari Ibnu Sairin baru an Ikrimah saking Ikrimah. Kala ngendika sapa Ikrimah. Nah, ini baru agak nyambung. Kalau dari Ibnu Sairin langsung ke Sayyidina Ali itu mungkotek katanya tadi kan. Nah, kira ini ada sambungannya. Nah, ini lebih lengkap lagi. Ya Suyuti jan masyaallah. Kala ngendika sapa Ikrimah ndak pernah ditampilkan bin siapa Ikrimah bin Abu Lahab kan ndak pernah ditampilkan. Karena ya kata Gus Bah itu mungkin atau kata kiai-kiai sepuh. Ada orang maca surat Tabat kegeten banget. Dan Ikrimah karena keturunannya Abu Lahab jadi banyak yang membuli mungkin sehingga kemudian Rasulullah nggak terima siapapun yang membuli Ikrimah itu musuhan sama saya apa gitu riwayatnya itu ya sehingga binnya ini tidak disertakan jadi Ikrimah mungkin menjaga itu ada juga ya dalam pakai apa ono rata gele dalam riwayat penyebutan nama itu ngono lah kok piye karena Rasulullah nggak suka kalau Ikrimah dibully. Rasulullah suka. Kala ngendika sapa Ikrimah lama kana ba'da bai'ati Abi Bakrin lama semangsane kana ana apa mangsa ba'da bai'ati Abi Bakrin iku ing dalem sakwuse dibaiatnya Abu Bakar. Kok ada mongko lungguh Ali bin Abi Thalib bin sapa Imam Ali bin Abi Thalib fi baiti tenggriane Sayyidina Ali. Artinya ketika saat usai pembaiatan Abu Bakar Sayyidina Ali itu duduk di rumahnya. Tidak hadir kan Sayyidina Ali ke baiatnya Abu Bakar. Kemudian ada yang bikin ukara. Fakila mongko den ngendikakno. Tidak tahu siapa yang ngomong. Ini kila. Fakila moko den ngendikakno li Abi Bakrin kate Abi Bakar qad kariha bai'ataka ono ayo sing gawe apa menyulut api itu ada saja jarine omongane iku mang ndak disebutkan siapa yang ngomong pokoknya ada yang ngomong qad kariha bai'ataka qad kariha teman-teman gewething sapa Sayyidina Ali bai'ataka ing bai'ate panjenengan Abu Bakar Pak Arsil moko kudu ngutus panjenengan Abu Bakar ilaihi nang Sayyidina Ali maksudnya ngutus wong kongkon manggil Sayyidina Ali fa arsilun Yusufu ayyuhas siddiqu kan di Quran ada begitu fa arsilun itu maksudnya ngutus untuk manggil gitu kayak tadi itu yang saya salah paham tadi jadi arsala ilayya Abu Bakr maksudnya ngutus ke saya, ngutus orang untuk manggil saya. Kayak di surat Yusuf, fa arsilun Yusufu ayyahsiddiku. Zaman ngutus wong nang kono, nang Sayyidina Ali, panggil kon rene nyapa gak teko. Faqala terus ngendika sapa Abu Bakar setelah diutus, datanglah Sayyidina Ali menghadap Abu Bakar.
Faqala terus ngendika sapa Abu Bakar, akari ta baiati apa to gething panjenengan Sayyidina Ali baiati ing dibaiati ingsun. Apa panjenengan gak seneng aku dibaiat dadi gantine Rasulullah. Kala ngendika sapa Sayyidina Ali lamboten, wallahi demi Allah mboten. Kala ngendika Abu Bakar, kala ngendika sapa Sayyidina Abu Bakar, ma'ak ada ka anima utawi barang apakah ak ada kang gawe lungguh ka ing sira ani saking ingsun. Terus yang membuatmu tetap duduk di rumah ndak hadir ke pembaiatan kula napa Sayyidina Ali. Kala ngendika sapa Sayyidina Ali, raaitu ningali sapa ingsun kitaballahi ing kitab Gusti Allah yuzadu iku den tambahi fihi apa ing dalam kitab. Saya melihat itu kok sepertinya Al-Qur'an ini ditambah-tambahi. Gitu kata Sayyidina Ali. Terus fahaddatsu terus ngejak omong-omongan sapa kula nafsi, nyeritakno sapa kula nafsi teng awak kula dhewe alla albasa bahwa yen to ora nganggo sapa kula ridai teng selendang kula illa kejaba li salatin kadwi salat. Hatta ajma'a sehingga ngumpulaken sapa kula ing Al-Qur'an. Terus saya ngomong-ngomong sendiri sama diri saya bahwa saya tidak akan memakai selendang saya kecuali untuk kepentingan sholat sampai saya bisa mengumpulkan Al-Quran seluruhnya. Jadi saya pikir Al-Quran itu kok mulai ditambah-tambahi. Jadi sejak itu entah ini alasannya bagaimana, tapi yang jelas itu memang mengganggu Sayyidina Ali, bahwa Al-Quran kok dilihat beliau kok ditambah-tambahi. Wis iki pokok marine kudu tak kumpulno kabeh dadi siji ben Quran iki ra ditambah-tambahi maneh. Dan aku sumpah aku ora bakal nganggo selendang ingsun kecuali untuk kepentingan sholat sampai saya bisa mengumpulkan Al-Quran seluruhnya itu. Situ alasan saya kenapa saya nggak bisa hadir, karena ajma'ul Quran, karena saya sedang mengumpulkan Al-Quran, katanya Sayyidina Ali. Kolang ngendiko lahu teng Sayyidina Ali Abu Bakrin sapa Abu Bakar, terus Abu Bakar jawab fa inna ka ni'ma ma ra'aita fa inna ka moko sak temene panjenengan Sayyidina Ali ni'ma ma ra'aita iku saapi-api iku saapi-api barang ra'aita kang ningali sapa panjenengan. Maksudnya bahwa apa yang Anda digagasan sampean iku Sayyidina iku yo saapi-api barang. Idene kok ngono iku apik ngono. Ya wis ngono apik. Berarti bukan persoalan benci. Jadi kalau ada orang memberitakan Sayyidina Ali benci, oh enggak, berarti Abu Bakar sudah tanya sendiri sama Sayyidina Ali, bukan persoalan benci. Demi Allah, bukan soal aku enggak suka panjenengan di baiat Abu Bakar, tapi saya sedang ajma'ul Quran gitu. Kala ngendika sapa Muhammadun Imam Muhammad Ibnu Sairin, jelasnya ini. Tadi kan yang cerita Ibnu Sairin. Fakultu li Ikrimata. Fakultu moko ngucap sapa ingsun li Ikrimata nang Ikrimah. Saya bilang sama Ikrimah, allafuhu kama unzila. Allafu wis nyusun sapa para sahabat ing Al-Qur'an kama kaya dene barang unzila kang den turunaken apa mah. Maksudnya ini pertanyaan. Ibnu Sairin ini bertanya, tapi harus pakai nada karena ini enggak ada kata tanyanya, enggak dicantumkan, hanya dikasih tanda tanya di sini. Jadi allafuhu kama unzila al-awwala fal awwala. Mereka menyusun Al-Quran sebagaimana Quran diturunkan. Yang pertama fal awwala, kemudian yang pertama, maksudnya urut. Apa wis bener ngono jarene Muhammad Sairin takon nang Ikrimah. Kala ngendika sapa Ikrimah, lawi jitama'atil insu wal jinnu ala ayu alifuhu dzalika ta'lifa mastata'u. Lawi jitama'at lamuno kumpul dadi siji al insanu sapa menungso wal jinnu lan jin kabeh kumpul dadi siji.
bekerja sama ala ayu alifu untuk atau ing atase maksudnya untuk ayu alifu yen to nyusun sapa menungso lan jin ing Al-Qur'an dalika ta'lifa kelawan susunane Al-Qur'an iku mastata'u yakti atau mastata'u niscaya mastata'u ora mampu sapa jin lan menungso. Artinya top pisan susunan Al-Qur'an itu sudah top. Gitu. Menungso jin kumpul kabeh kok nyusun model koyo ngene urutane gak iso. Nah, ungkapan seperti ini benar. Maksudnya itu Ikrimah bilang menjawab seperti itu tuh memang tahu betul susunan sing bener kuwi wis. Quran sing saiki iku. Dan mereka tahu betul kenapa alasan masing-masing kata itu memang tahu betul mereka meskipun tidak diungkapkan. Karena saya yakin zauknya sahabatnya Rasulullah ketika Quran turun ada itu ya ori lah nih. Maksudnya itu jelas jauh di atas kita semua kan gitu. Mereka mengalami, mereka tahu Rasulullah. Mereka mendengar Al-Quran langsung dari Rasulullah. Jelas mereka tahu tiap hurufnya, tiap bunyinya itu tahu betul. Dan kenapa disusun begini mereka tahu betul. Jadi nggak bisa dibolak-balik, itu nggak bisa, sudah wis ngene iki sing bener. Jadi ungkapan ini bukan ungkapan sekedar pujian tapi memang nyata la wijtama'atil insu wal jinnu ala yu'allifuhu itu memang dalika ta'lif memang mastata'u tidak akan bisa sampai sekarang tidak ada yang bisa menyaingi Al-Quran dan tantangannya tetap berlaku sampai sekarang. Saat tantangan sejarah 14 abad juga berlaku. Gitu ya. Masya Allah. Oke. Ikrimah. Selain karena memang ungkapan kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Itu Al-Qur'annya begitu. Saya kira memang berkiblatnya ke situ. Pengaruhnya besar sekali Al-Quran itu. Sangat Al-Quran dan saya yakin bahwa seandainya kan tidak ada Al-Quran rusak bahasa Arab kan. Saya yakin rusak bahasa Arab. Sak totoane, sak maknone rusak. Karena ada Al-Quran. Bahasa Arab terjaga. Karena ada Al-Quran lahir sembarang nahwu, shorob, balaghah. Sembarang wis, ilmu sembarang. Nanti akan diulas sama Asyuti di bab 2 di jilid 2 itu. Ilmu apa saja yang lahir dari Al-Quran. Hampir semua. Kalau diukur dari berabad-abadnya Al-Quran ini. Termasuk yang sudah situ sampaikan perihal arsitektur, kaligrafi, dekorasi yang sudah kita perbedaan dengan dekorasi barat bagaimana yang situ sudah pernah ceritakan ke saya di Jogja dulu. Wah, sampai segitu ya saya baru tahu itu dan setelah baca Asyuti ini wah keren memang ya. Wa akhraja wah ini ndak wa akhraja lan sampun mentakhrij huteng informasi tadi itu redaksi yang sama, informasi yang seolah-olah bertentangan itu, tapi yang dimenangkan ya tetap riwayatnya Abdi Khair tadi itu. Ini yang seolah-olah bertentangan. Wa akhraja lan sampun mentakhrij huteng niku iku jalur lain seperti yang ditakhrij oleh Imam Ibnu Turais. Sopo Ibnu Ashtata Imam Ibnu Ashtah fil ashittata tidak ada harokatnya ini Ashtah saja bacanya sudah. Imam Ibnu Ashtata saya pernah baca ashittata. Sopo Imam Ibnu Ashtata fil masahif ing dalam kitab al-masahif min wajin akhar saking jalur atau sisi akhar sing liya ani bin Sairin saking Imam bin Sairin
tetap jadi jalur Ibnu Sairin tapi sisi lain Imam Ibnu Ashtah. Wa fihi lan iku ing dalam riwayat iku. Nah, ya Suyuti tidak menghadirkan lengkap karena mungkin yang lengkap sama dengan yang diriwayatkan Ibnu Duraiz dalam Fadhailnya itu. Cuma ini sisi lain yang berbeda. Wa fihi lan iku ing dalam riwayat takhritannya Ibnu Ashtah itu annahu kataba utawi lafat annahu kataba sak piturute. Annahu sak temene Ibnu Sairin kataba iku nulis sapa Imam Ibnu Sairin fi mushafi ing dalam mushafnya Ibnu Sairin an-nasikh wal mansukh ing nasikh wal mansukh se ini kok ndak nyambung. Nggak nyambung ini. Bismillahirrahmanirrahim, saya ulangi lagi. Mungkin ke Sayyidina Ali ini. Mushafnya Allafuhu. Ya ini pengetahuan saya rendah betul. Saya nggak tahu urutannya. Ibnu Sairin ini kelasnya itu kalau di bawahnya Ikrimah saja itu sudah binti Abu Lahab. Itu masih kalangan sahabat masih Ikrimah. Jadi setelahnya Ikrimah ada perawi lagi. Kalau langsung ke Sayyidina Ali, Ibnu Sairin ini kan harus ada perantaranya. Kalau langsung Ibnu Sairin ke Sayyidina Ali itu agak terputus. Kalau lewat Ikrimah dulu masih bisa diterima. Nah ini kemungkinan masih menceritakan Sayyidina Ali. Jadi annahu sak temene Sayyidina Ali iku kataba nulis sapa Sayyidina Ali fi mushafi ing dalam mushaf Sayyidina Ali an-nasikh wal mansukh tentang nasikh mansukh. Wa anna Ibnu Sairin lan juga di dalam catatannya takhrijannya Ibnu Ashtah itu juga ada anak Ibnu Sairin sak temene Ibnu Sairin kala iku ngendika sapa Ibnu Sairin fa talabtu dzalikal kitab fa talabtu moko goleki sapa ingsun dzalikal kitab ing kitab niku kitab nasikh mansuhnya itu. Jadi yang ada di mushafnya Sayyidina Ali mungkinan nanti akan dibahas lagi ya. Wa katabtu lan nulis sapa ingsun fihi tentang kitab itu ilal Madinati ke Madinah. Maksudnya kataba ila itu ya nulis surat. Sedang mencari informasi tentang kitab nasikh mansuh itu. Falam akdir moko ora mampu sapa ingsun alaihi ing atase kitab. Jadi saya tidak dapat. Itu kata Ibnu Sairin. Oke, jalur lain lagi. Wa akhrajalan sampun mentakhrij Ibnu Abi Dawud sapa Imam Ibnu Abi Dawud min tariqil Hasani saking jalur Imam Hasan anna Umar ing sak temene Sayyidina Umar sa'ala iku sampun takon sapa Sayyidina Umar an ayatin tentang satu ayat min kitabillah saking Al-Qur'an. Faqila moko den ngendikakno dijawab. Pernah Sayyidina Umar bertanya tentang satu ayat Al-Qur'an. Terus ada yang menjawab kanat ono apa iku ayatin min kitab ma'af fulanin iku ing dalem sartane fulan. Oh wonten Sayyidina Umar teng mriko. Nah teng kene. Kutila kang sampun den terbunuh sapa fulanin yaumal yamamati pada perang Yamamah. Faqala terus ngendika sapa Sayyidina Umar inna sak temene kita kabeh iku lillahi kagungane Allah. Jadi sama innalillahi itu ungkapan orang akan meninggal. Sayyidina Umar bilang innalillahi. Mungkin Sayyidina Umar sendiri lebih dari pemaknaan sekedar orang meninggal. Innalillah bilang begitu. Wa amarolan memerintahkan sapa Sayyidina Umar sejak kejadian ini takon ayat wonten teng mriki Sayyidina Umar. Tibake pun sedo tiange. Nah, karena ada itu wa amaro terus merintahkan sapa Sayyidina Umar bijamil Qur'ani kelawan ngumpulaken Al-Qur'an. Fakana
Moko ana sapa Sayyidina Umar awalaman iku dadi pertama-pertamane wong jamaah kang ngumpulaken sapa man hu ing Al-Qur'an fil mushaf ing dalam satu mushaf. Kalau Abu Bakar itu orang pertama yang mengumpulkan dari yang terserak menjadi satu, kalau Sayyidina Umar dari yang yang terserak di banyak mushaf terus kemudian dijadikan satu mushaf. Sayyidina Umar ini kalau riwayatnya diterima gitu. Jadi kan perdebatannya dari tadi itu yang jadi ikon orang pertama pengumpul Al-Quran Abu Bakar itu yang paling sahih, kemudian turun yang kedua Sayyidina Ali, terus kemudian turun yang ketiga adalah Sayyidina Umar, orang pertama yang mengumpulkan dari yang terserak menjadi satu. Ini masih berbicara dari isu yang tema pertama yang diungkapkan oleh Imam Al-Khattabi itu, Jumi Al-Quran thalatha marratin. Nah, ini masih yang kedua, tahap kedua masih. Nah, terus kemudian dikomentari isnadu utawi sanatnya, pensanatan takhrijan Ibnu Abi Dawud ini mungkotiun, itu mungkoti pedot. Wal muradu biqauli wal muradu lan utawi kang den maksud biqauli kelawan pangendikanipun Sayyidina Umar, pangendikanipun Al-Hasan, karena ini Thoriqil Hasan. Nopo isine ngendikani fakana awwalaman jama'ahu fakana moko ono sapa Sayyidina Umar awwalaman iku pertama-pertamane wong jamaah kang ngumpulaken sapa manhu Al-Qur'an lah. Yang dimaksud dengan orang pertama yang mengumpulkan Al-Quran, maksudnya asyara memberikan instruksi sapa Sayyidina Umar bijamihi kelawan mengumpulkan Al-Quran. Oh, tapi tetap berarti isunya yang pertama mengumpulkan ya Abu Bakar tetap. Karena di sini ditafsiri bahwa yang dimaksud selain karena isnadnya mungkote, awalaman jama'ahu itu maksudnya adalah orang yang pertama dengan asyara bijam'i. Jadi orang yang memberikan usulan. Tapi intinya ya tetap yang pertama. Oh, tetap yang pertama. Jadi yang pertama mengumpulkan Al-Quran itu adalah Abu Bakar. Kalau Umar ya tetap yang pertama selaku pemberi usul. Nah, gitu. Itu tetap yang pertama Sayyidina Umar. Meskipun isnadnya mungkote, tapi kan ingin didamaikan riwayat-riwayat yang bertentangan itu. Kayak ya mungkin logikanya persis seperti kata Abu Bakar, katanya Gus Bah itu. Orang pertama yang beriman kepada Kanjeng Nabi adalah Abu Bakar. Ya, kemudian Siti Khadijah, kemudian Sayyidina Ali. Itu kan berarti yang pertama Abu Bakar. Wah, Siti Khadijah kok di nomor loro no, nah gitu. Akhirnya didamaikan dari kalangan laki yang beriman pertama adalah Abu Bakar, dari kalangan perempuan yang beriman pertama adalah Siti Aisyah, dari kalangan Siti Khadijah, dari kalangan pemuda yang pertama beriman adalah Sayyidina Ali. Ya pokoknya yang pertama lah. Sama dengan kisruh masalah siapa yang mendirikan masjid pertama kali itu. Pak Kaji A, Pak Kaji B, Pak Kaji C. Oh iya, Pak Kaji C kan minangka usul sing pertama. Pak Kaji B minangka wong pertama sing danai. Pak Kaji C minangka wong pertama sing menunjukkan tanah yang akan dibangun masjid. Mungkin begitu. Jadi intinya tetap yang pertama. Gitu, kultu ucap sapa ingsun jare Imam Suyuti wa min wari bima warada fi awwali man jama'ah. Jadi isunya itu di awwali man jama'ah. Jadi soal orang pertama yang mengumpulkan Al-Qur'an. Wa min wari bimalan iku setengah saking paling setengah saking ghoribe barang, maksudnya yang langka, yang aneh. Anehnya barang, maksudnya riwayat warada kang tumeka apa ma fi awwali man, tentang awaliman pertama-pertamanya orang jamaah kang ngumpulaken sapa manhu ing Al-Qur'an ma utawi barang. Jadi mubtada'nya wamin
minnya itu. Mau tawi barang akhraja kang sampun mentakhriju ing emas sapa Ibnu Ashtah Imam Ibnu Ashtah fi kitabil masahif ing dalam kitab al masahif min tariqi Kahmas saking jalur Imam Kahmas ani Ibnu Buraidah saking Ibnu Buraidah. Kala ngendika sapa Ibnu Buraidah awaluman utawi pertama-pertamane wong jamaah kang ngumpulaken sapa man Al-Qur'an ing Al-Qur'an fi mushafin dalam satu mushaf iku Salimun jenenge Salim. Maula Abi Hudzaifah ini gharib ini. Yang mainstream Abu Bakar. Yang pinggir-pinggiran riwayatnya ada. Siapa Salim itu? Maula Abi Hudzaifah, budaknya Abi Hudzaifah. Aksama bersumpah sapa Salim maula Abi Hudzaifah la tadi ora bakal nganggo selendang sapa ingsun biridain kelawan selendang hatta ajma'ahu sampai yen to ngumpulaken sapa ingsun Al-Qur'an. Maksudnya dia sampai bersumpah, maksudnya dari tadi ungkapan aku tidak akan mengenakan satu selendang pun itu maksudnya ungkapan kayak kata kiasan gitu, kata kiasan dari bahwa saya tidak pernah pakai selendang itu sebelum saya kumpulkan Al-Quran. Nah kalau saya sudah pakai selendang berarti saya sudah kumpulkan, dan dia bersumpah itu. Sehingga dengan riwayat ini meskipun ini gharib, kemudian diambil pengertian bahwa orang yang pertama mengumpulkan Al-Quran adalah Salim, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Zaid bin Thabit, bukan Sayyidina Ali. Salim, makanya disebut gharib. Fa jamaah terus ngumpulaken sapa Salim niki wau teng Al-Qur'an. Tsumma mongko nuli tamaru. Iki ceritanya. Tsumma tamaru mongko nuli melakukan muktamar. Kumpulan. Ma yusammunahu, ma apakah yusammuna jenengi sapa mereka orang Arab ing ma, atau ma dengan apakah yusammuna jenengi sapa wong Arab kelawan mahu ing Al-Qur'an, dengan apa mereka menyebut kumpulan itu? Faqala moko ngucap waktu sapa sebagian sahabat waktu niku samu husuf sifra, samu jenengono sira kabeh, kudu jenengi sira kabeh ing kumpulane Al-Qur'an iku mung asifra nang kata asifr. Sebut saja itu kitab as-sifr. Kamathalil himari yahmilu asfar. Jadi as-sifr kitab. Kala ngendika sapa kala ngendika sapa wae. Ini paling dekat kembalikannya karena ini yang cerita adalah Ibnu Buraidah, berarti Ibnu Buraidah. Atau kalau tidak Ibnu Buraidah ya Salim. Salim yang mengumpulkan pertama, terus di tempat yang sama itu mereka musyawarah. Kira-kira dinamain apa ini? Sebagian bilang itu jami' as-sifr. Kola terus jawab sing Salim itu menjawab iso gitu. Kola kemudian jawab sapa Salim, zalika utawi mengkono jeneng as-sifr ismun yaiku jeneng tusami kang jenengihi ing kitab al-yahudu sapa orang Yahudi. Wa iku jeneng ya sing uga dinggo wong Yahudi kanggo jenengi kitab jenenge dialani sifr. Fakarihu terus boten seneng sapa sahabat pada waktu itu teng nama asifr itu. Fakola terus ngucap sapa Salim, juga bisa gitu ya, Salim, karena Salim yang diceritakan, yang bercerita Ibnu Buraidah. Ra'aitu ningali sapa ingsun mitlahu ing saumpamane Al-Qur'an bil Habasyah ana ning Habasyah yusama dan jenengi apa mitlahu al-musaffa kelawan jeneng al-mushaf. Saya pernah lihat di Habasyah itu persis seperti Al-Qur'an itu dinamai mushaf. Fajitama'a moko dadi kumpul atau mufakat ra'yu apa pendapate para gagasane para sahabat waktu iku ala ayusamu ing atase yen to jenengi sapa para sahabat ing niku kumpulan al-mushafa kelawan jeneng mushaf. Isnadu utawi isnadnya informasi hadis riwayat dari Ibnu Buraidah ini iku muntatiun pedhot hadis mungkote aidon hale uga wahwa, tapi riwayat ini wahwa lan utawi riwayat niki wau mahmulun iku den gawa, maksudnya bisa dipahami digawa ala annahu ing atase sak temene Salim karena iku ana sapa Salim ahadal jami'a ini adalah
satu dari dua orang yang mengumpulkan Al-Quran bi amri Abi Bakrin kelawan perintah Abu Bakar. Jadi tetap meskipun ada informasi seperti ini, ada kemungkinan bahwa Salim itu ngomong seperti itu, dia mengumpulkan Al-Quran memang atas perintahnya Abu Bakar. Tapi tetap Abu Bakar seperti ini jenenge damaikan riwayat yang bertentangan. Ahadul Jami'aini. Ahadul Jami'ain ya boleh. Tapi karena yang diinformasikan jadi orang pertama mengumpulkan itu banyak tadi. Ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali, yang Ghorib Salim. Jadi ada 3, maka bacanya Ahadul Jami'ina. Kalau dimungkinkan hanya 2 kandidatnya, Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar tok, atau Sayyidina Ali sama Salim tok, yang karena ungkapannya hampir sama, maka bersumpahnya itu hampir sama, maka bacanya Ahadul Jami'aini, salah satu dari 2 orang yang mengumpulkan Al-Quran bi amri Abi Bakrin dengan perintah Abu Bakar. Oke, selanjutnya wa akhraja lan sampun mentakhlid Ibnu Abi Dawud sapa Imam Ibnu Abi Dawud min tariqi Yahya Ibni Abdurrahman Ibni Hatibin Hatib saking jalure Yahya bin Abdurrahman bin Hatib. Kala ngendika sapa Yahya bin Abdurrahman, ngendikane qadima sampun rawuh Umaru sapa Sayyidina Umar. Faqala terus ngendika sapa Sayyidina Umar rawuh terus ngendika mangkana talaqqa min Rasulillah syai'an minal Qur'ani falyati bihi. Man utawi sapa wong kana kang ana sapa man talaqqa iku nampa sapa man min Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an ing suwiji-wiji minal Qur'an saking Al-Qur'an falyati moko kudu nekakno sapa man bi kelawan iku syai'. Siapapun yang menerima, pernah mendapatkan atau pernah mendengar Rasulullah menyampaikan Al-Qur'an, bawa sini itu. Apa yang dimaksud di bawah sini ini? Karena ada 2 database-nya tadi, ada Usab dan Likhaf, kemudian Sudurir Rijal. Jadi dia harus bawa catatan, harus bawa ingatannya ke Sayyidina Umar. Ini pun punya kemungkinan bahwa Sayyidina Umar ini bilang begini, ini pun setelah Abu Bakar mufakat akan mengumpulkan Al-Quran jadi satu, kemungkinannya gitu. Wa kanulan ono sapa wong-wong waktu niku sahabat Rasulullah yaktubuna iku biasa menulis sapa sahabat-sahabat Rasulullah waktu niku dalika ing mengkono syai'an minal Quran fi suhufi ing dalam pira-pira lembaran wal alwahilan papan-papan wal usubilan pira-pira usub pelepah. Wa kana ono sapa Sayyidina Umar layak balu iku biasane ora nampa sapa Sayyidina Umar min ahadin saking suwiji-wiji syai'an ing suwiji-wiji min ahadin saking wong dari seorang pun syai'an ing suwiji-wiji hatta yasyhada sehingga nyakseni syahidani sapa 2 saksi. Sayyidina Umar terkenal selektif. Ini Al-Qur'an ini. Saksinya harus bawa 2 orang saksi. Kalau itu betul-betul Al-Qur'an. Sayyidina Umar. Makanya ya itu agak sedikit, ya bukan bermusuhan sih sama Abu Hurairah. Sedikit-sedikit kan qala Rasulullah, sedikit-sedikit qala Rasulullah. Tuh kalau musuhan sama Sayyidina Umar, samamu qala Rasulullah gak nggo saksi. Paling banyak Abu Hurairah hadisnya. Sayyidina Umar sedikit. Karena gak titik-titik qala Rasulullah Sayyidina Umar. Tidak gampang membawa gimana ya? Membawa nama Rasulullah enggak mudah Sayyidina Umar. Bawa saksi. Gak bawa saksi we. Mati ning kene Sayyidina Umar. Betul-betul sangat selektif dan hati-hati. Alhamdulillah memang punya Sayyidina Umar ini. Wa hadzalan utawi iki informasi ya dulu iku nuduhaken apa hadza ala anna Zaidan ing atase sak Zaid bin Thabit kana la yaktafi bi mujarradi wijdanihi. Kana la yaktafi iku ono sapa Zaid bin Thabit layak tafi iku ora ngalap cekap sapa Zaid bin Thabit bi mujarradi wijdanihi kelawan
mujarrodi murni wijdanihi ingatannya Zaid bin Thabit. Wijdan biasanya pengetahuan dia, tapi enggak ding, bimujarrodi wijdanihi kelawan murni wijdanihi nemune, diartikan nemu wis wajada wijdanihi nemune Zaid bin Thabit maktuban, atau bimujarrodi wijdani kelawan murni wijdani nemu Al-Quran maktuban hale den tulis atau iku den tulis, jadi maf'ul keduanya wajada. Hatta sehingga yasyada nyekseni bihi kelawan iku maktuban man sapa wong talako ingkang nampa sapa man hu ing iku maktuban samaan secara simai, mendengar langsung. Jadi ini menunjukkan bahwa Zaid bin Thabit tidak hanya mencukupkan bahwa Zaid punya tulisan saja, punya tulisannya, tapi juga harus ada saksi orang yang mendengar ayat yang ditulis itu secara langsung, mendengar langsung dari Rasulullah. Jadi verifikasinya itu banyak. Yang diceritakan jangankan Al-Quran, wong verifikasi, wah, transmisi keilmuan di zaman dulu yang diceritakan Pedersen, rumitnya bukan main, sangat rumit sekali. Apalagi Al-Quran, kitabnya si Bawah saja sudah sucinya kayak begitu. Apalagi Al-Quran, jelas lebih detail lagi prosesnya. Mungkin karena informasi seperti yang dikumpulkan Asyuti ini kan mengenai hal itu tok, jadi penulisan jadi detail. Yang disampaikan Suyuti ini, kalau ingin dicari lagi yang lain, saya kira yang terlengkap di Asyuti ini. Saya percaya itu. Informasi terkait jam'ihi wa tartibihi ya ini sudah. Nyari di kitab manapun balik irene. Mesti itu. Jadi tidak hanya bahwa Zaid itu ada maktuban saja, tapi juga harus ada disaksikan oleh orang yang mendengar ayat tersebut dibacakan oleh Rasulullah SAW. Ma'akauni Zaidin ing dalam sartani onone Zaid, karena iku ono sapa Zaid yahfadu iku hafal sapa Zaid. Meski Zaid hafal, fakana moko ono sapa Zaid yafalu iku ngelakoni sapa Zaid dalika ing mengkunu verifikasi mubalaghatan krana nemen-nemenaken fil ikhtiyati ing dalam kehati-hatian. Yes, Masya Allah. Nah, sampai di sini pembahasannya sangat panjang sekali ini. Sport tuwa urane Suyuti. Luwihnya sangat banyak. Tutuk kene sik. Matur nuwun sing akeh, sepuraku sing akeh. Matur nuwun sing akeh, matur nuwun sing akeh. Muga-muga tetap istiqomah, dikai manfaat sing seluas manfaat kitab Al-Itqan ini. Muga diparingi istiqomah. Matur nuwun sing akeh. Matur nuwun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa akhraja Ibnu Abi Dawud wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Kok bisil Fatihah mana? Wa akhraja Ibnu Abi Dawud aidan wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khotimati. Sampai di bab ini
tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyatin, itu betul-betul nyata.